Ya, kalau saya lihat dalam konteks ini Pak Menkyu yang kebablasan. Oh ya? Iya, karena dia seharusnya sebelum mengeluarkan statement itu berkonsultasi dengan menteri-menteri yang lain. Karena beliau bukan Perdana Menteri. Dalam konteks ini Pak Purbaya harusnya hati-hati. Karena di Indonesia ini tendensi seseorang untuk membuat atasan senang itu kan tinggi banget. ABS. Iya. Ada satu kelemahan Pak Purbaya menurut saya. Beliau inovatif. Ide A, B, C, D. Tapi ada kecenderungan beliau tidak mempunyai persistensi untuk memonitor. Sehingga banyak hal ada kecenderungan tidak tuntas. Dalam konteks ini, Pak Purbaya mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh Bu Sri Mulyani. Apa itu? Dia orang baru, dia tidak terikat dengan apa yang terjadi di masa lalu, sehingga melakukan inovasi itu bagi beliau ringan saja. IKN itu contoh lain proyek hasil top down-nya Pak Jokowi, hasil reverse planning yang kebablasan itu. Diputuskan tanpa feasibility study, kemudian ya semuanya harus ngikutin. IKN itu adalah bus dengan skala yang puluhan kali lebih besar. Dengan dampak bagi rakyat yang 10 kali lebih besar. Mas, tidak, kalau bus itu masih ada feasibility study-nya, walaupun angkanya salah. Tunggu true. IKN itu nggak ada feasibility study-nya sama sekali. Kalau IKN, menurut saya sebaiknya ditunda. Oh, sudah jadi kok. Secara sengaja ditunda supaya tidak mangkrak. Karena kalau mangkrak bisa menjadi kasus hukum. Pak Purbaya harus mengadjust apa yang dia yakini dengan apa yang diyakini oleh Presiden. Saya rasa kalau Mas tanya hati kecilnya Pak Purbaya, dia itu nggak setuju dengan MBG. Mari kita lanjut ngobrol-ngobrol dengan Mas Wija. Saya selalu mendapat pencerahan kalau ngobrol dengan Anda, Mas Wija. Ya. Tetapi saya butuh diyakinkan bahwa urusan WUS ini bukan jadi tanggung jawab cicit saya. Apa kira-kira konkretnya solusi dari Anda? Ya, solusi konkret ya. Ini saya rasa banyak ekonom, kemudian banyak pengamat juga sudah membahas. Tapi kalau Mas tanya ke saya, kira-kira ada dua hal. Ada dua negosiasi yang harus kita lakukan. Oke. Yang pertama negosiasi antara kita dengan Cina, dengan lender, dengan kreditor. Apa yang harus dinegosiasikan? Yang pertama, tenor kita minta perpanjang. Yang kedua, bunga kita minta turun. Sebentar, tenor sepanjang apa? Sekarang ini kan 40 ya, kita bisa minta perpanjang 60. Kemudian suku bunga walaupun ini berat, worth it untuk dicoba untuk bisa diturunkan. Oke. Kemudian grace period, selama ini kan 10 tahun, kita juga bisa minta dimundurkan. Artinya membayar pokoknya itu agak lebih ke belakang. Tidak mulai tahun 2028 lah, mungkin mundur. Ya itu tadi maksud saya, cicit saya yang bayar itu pokoknya itu. Tergantung punya cicitnya tahun berapa. Nah kemudian yang tidak pernah dibahas dan menurut saya ini adalah hal penting adalah melakukan debt to equity swap. Jadi gini, kita itu kan punya 60% KCIC. Apa betul kita harus punya 60%? Kalau kita berbicara KCIC sebagai business entity, interest kita kan bagaimana kita bisa mengontrol. Untuk bisa mengontrol cukup 50% plus satu saham. Iya. Atau katakan 51%. Sehingga sebenarnya kita bisa mengurangi kepemilikan kita dari 60 ke 51%. Kemudian in return orang lain masuk, apakah ini investment vehicle-nya bank development China, ataukah pihak counterpart Cina atau investor baru masuk sehingga hutang kita bisa turun. Jadi gini, total proyek ini kan 7,2 miliar US dollar. Total hutang itu 5,4 miliar US dollar. Yang menjadi porsi hutang kita itu hanya 3,24
miliar US dollar. 3,24 miliar US dollar. Itu porsi kita. Sisanya porsi pemegang saham Cina. Kalau kita melakukan debt to equity swap dengan asumsi harga buku saja, hutang porsi kita bisa turun menjadi 2,9 miliar US dollar. Kalau negosiasinya bagus bisa turun lebih besar lagi. Orang mungkin bertanya, kok dari 60 ke 51%? Kan ini proyek strategis. Iya, ini proyek strategis. Tapi di Telkom pun, PT Telkom yang sangat strategis, kita hanya punya 52%. Nggak perlu 60%. Kita bisa ngontrol Telkom, bisa ngontrol anak perusahaan Telkom, kita bisa mengontrol telekomunikasi industri di Indonesia. Dari sisi bisnis juga lebih aman. Lebih aman. Risikonya. Resiko lebih aman karena kita berbagi, beban juga lebih kurang. Ini debt to equity swap ini belum pernah saya dengar. Tapi memungkinkan kita lakukan dalam negosiasi ini. Sangat. Cuma pertanyaan saya ketika itu kita lakukan, kita akhirnya dalam posisi 51%, selisihnya ada yang mau ambil nggak? Nah ini, mencari orang yang mau masuk itu tidak gampang. Pasti bukan orang yang mengharapkan return. Ya harus di PHP-in dulu seperti kita awal di PHP-in. Orang yang mengharapkan strategic benefit. Ya. Jadi yang paling mungkin untuk masuk adalah pihak Cina. Apakah lender ataukah counterpart kita. Sahamnya diperbesar atau terserah mereka mau mengajak siapa gitu kan. Betul. Saya rasa itu layak untuk dipertimbangkan. Kalau 4 stream tadi dijalankan bersamaan, 2 bisa berhasil, itu good enough. Itu yang pertama. Negosiasi kedua adalah internal kita. Siapa yang nanggung, APBN, dan antara improvement apa yang harus dilakukan, dan antara harus ngapain, PSO skemanya seperti apa. Bisa dong yang 60% tadi dipecah-pecah lagi, dibanyakin lagi ke yang entitas yang bisa menanggung risikonya. Bisa saja. Tanpa membebani APBN? Oh, memang harus pihak lain, bukan pihak pemerintah yang mengambil 9% saham tadi, harus pihak luar. Bisa pihak Cina, Development Bank, counterpart kita di KCIC, konsorsium Cina, atau investor baru. Oke, Mas Wijaya, ini kan tentu semua sudah, saya nggak tahu apakah sudah ada dalam kepala pemerintah, seperti yang ada yang sampaikan, dan akan dibawa menjadi sebuah peluru yang akan dikeluarkan, ditembakkan dalam negosiasi dengan pemerintah Tiongkok. Tapi ketika Menteri Keuangan kemudian dengan gamblangnya mengatakan, nggak maulah APBN yang nanggung, gitu, kemudian direvisi, diralat oleh bosnya sendiri gitu kan, saya kok jadi dak-dikduk gitu kan, pemerintah sendiri sebenarnya nggak tahu mau kemana atau mau memilih kebijakan yang seperti apa, yang penting tanggung jawab dulu gitu. Ya, kalau saya lihat dalam konteks ini Pak Menkyu yang kebablasan. Oh ya? Iya, karena dia seharusnya sebelum mengeluarkan statement itu berkonsultasi dengan menteri-menteri yang lain. Karena beliau bukan Perdana Menteri. Beliau Menteri Keuangan, minimal dengan Menko. Iya. Perekonomian. Dia bagus lagi, ya, dengan menteri-menteri yang lain yang ada dalam kaitan sektor ini, infrastruktur, perhubungan, dan lain sebagainya. Jadi dalam konteks ini, statement Pak Purbaya itu bagus. Dalam konteks ini membuka kotak Pandora, sehingga diskursus yang seperti yang kita bahas ini muncul, salah satunya di-trigger oleh itu. Tapi juga saya yakin beliau belajar dari kasus ini untuk tidak terlalu maju ke depan. Ya, tapi menurut saya mungkin dia wajar aja statement seperti itu karena yang dia lihat kan ruangannya ruang APBN kan. Betul. Yang sehari-hari dia pelototin gitu kan. Sebenarnya itu bukankah sinyal bahwa APBN kita udah sesak nafas? Kita memang mengalami kondisi fiskal yang tidak mengenakkan. Ya, nggak usah diperhalus lah Mas Wijaya bahasanya. Kondisi fiskal yang berat. Ini di-trigger oleh banyak hal. Salah satunya ya karena penerimaan kita yang dari tahun ke tahun segitu-gitu aja. Tax ratio kita terus-menerus mengalami penurunan. Dan bisa jadi tahun lalu 10,0 sekian persen, tahun ini bisa ke 9%. Kenapa? Ya karena memang situasi ekonomi global
tapi lebih banyak karena lokal. Seringkali itu begini, di Indonesia itu ya kita bagian dari masyarakat global, tapi sebenarnya ekonomi kita itu sangat lokal. Jadi kita mempunyai aktivitas ekonomi domestik yang begitu dominan, dan dari situlah sebenarnya kondisi fiskal itu muncul, up atau down terpengaruh oleh itu. Emang berat amat ya menggenjot investasi asing masuk ke tanah air? Jadi begini, faktanya kalau kita lihat FDI yang masuk ke Indonesia, dari sisi nilai kita lumayan. Tapi dari sisi rasio terhadap PDB, kita itu jauh dibanding negara-negara tetangga. Artinya apa? FDI yang masuk ke Indonesia itu jauh di bawah potensi kita. Kenapa bisa begitu? Ya, kalau kita berbicara FDI, ini kan investor asing itu punya banyak pilihan. Mau di Indonesia atau negara lain. Sehingga kita itu sebenarnya bersaing. Ya. Untuk menunjukkan bahwa kita itu menjadi tempat yang iklim investasinya bagus. Di ASEAN aja ketat banget ya persaingannya ya. Sayangnya kita kurang berhasil melakukan itu. Jadi gini Mas Doni. Diperhalus lagi tuh Ya. tadi bahasanya, kurang berhasil. Mas, investor asing itu bisa kita bagi menjadi 3. Pertama adalah yang natural resources seeker. Mereka mencari natural resources, sumber daya alam. Yang kedua, market seeker. Mereka invest di Indonesia karena pasar besar untuk jualan produk Indonesia. Yang ketiga adalah efisiensi seeker. Mereka invest di Indonesia karena efisien, regulasinya bagus, orang-orangnya capable, dibayar integritasnya murah bagus. maksudnya. Bukan, ini lebih karena human capital yang bagus. Oh ya? Iya. Nah, Kalau kalau yang ketiga tadi kita unggul nggak? enggak. Karena efisiensi seeker Makanya. itu perusahaan-perusahaan high tech, Iya. yang sophisticated, yang mereka mencari tempat investasi, yang kepastian hukum ada, yang ekonomi biaya tinggi nggak ada, Iya, korupsi rendah, orang-orangnya edukasinya bagus, talentnya banyak. Itu efisiensi seeker Oke. investor. Nggak suka di demo ya? Nah, kita itu gagal menarik itu. Oke. Mereka milih ke beberapa negara tetangga seperti Malaysia, banyak ke Singapura, sebagian ke Vietnam. Yang kedua market seeker. Dulu kita itu sangat menarik. Kenapa? Invest di Indonesia, jualan di Indonesia. Nah sekarang ada free trade. Logistik cost sudah mulai rendah. Iya. Sehingga market seeker itu juga sudah tidak terlalu melihat Indonesia. Apakah itu Unilever, Nestle, kemudian P&G, produsen mobil. Mereka bisa memproduksi di Vietnam, Iya. di Thailand, kemudian dijual di Indonesia dengan biaya yang murah. Di Vietnam pun dengan logistik cost yang rendah seperti sekarang, ini bisa compete. Iya. Sehingga karena kita gagal bersaing di efisiensi seeker dan market seeker, yang banyak masuk ke Indonesia adalah natural resources seeker. Mereka ya kalau mau invest karena nikelnya di Indonesia, batu baranya di Indonesia, ya harus di Indonesia. Iya. Tidak bisa ke negara lain seperti Malaysia, Singapura. Barangnya ada di sini. Betul. Sementara di bidang sumber daya alam, tuyulnya banyak sekali Indonesia. Iya kan? Iya. Kalau bicara tentang korupsi, ya kan? Sebenarnya kan saya nggak tahu Mas Wijaya setuju nggak dengan pendapat di warung kopi mengatakan sebenarnya kalau Indonesia itu nggak kekurangan sumber daya alam, ya kan, kekayaan, kebanyakan koruptor aja gitu kan. Ya. Kalau dikelola dengan benar malah kita bisa mandiri kan secara ekonomi kan. Belum lama Norway itu mengumumkan sovereign wealth fund mereka, dana antara mereka itu sekarang mengelola dana 2 triliun US dollar. Wow. Padahal jumlah populasi di sana hanya 5,5 juta. Artinya kalau dibagi, nilai tadi dibagi dengan jumlah penduduk, ini kan tabungan rakyat. Rata-rata per penduduk di sana itu punya tabungan 6 miliar rupiah. Per orang. Per orang. Ya. Ini gara-gara mereka mengelola secara benar kekayaan alamnya, khususnya dari penghasilan minyak. Kebalikannya Tidak kita dikorup. dibebani utang ya. Setiap Ini anak. Norway yang mengelola dengan baik. Tapi banyak juga negara kecil seperti Norway yang punya sumber daya minyak, natural gas luar biasa. Ini di Afrika, Libya, Tunisia, dan seterusnya. Gagal makmur.
karena korupsi. Iya. Nah, Indonesia tidak se ekstrim itu. Tapi kita juga gagal mengelola sumber daya alam ini dengan benar. Karena gini Mas, ada yang mengkhawatirkan. Ada kecenderungan negara semakin mengandalkan sumber daya alam, itu tingkat korupsinya makin tinggi. Kenapa? Karena untuk kaya yang dibutuhkan bukan daya saing, bukan kompetisi, tetapi akses Iya. kepada pengambil kebijakan. Sehingga investasi di politik, ke ABCD, supaya mereka menang, kemudian memberikan license ke saya, itu merupakan rute paling mudah untuk kaya. Sehingga ya itu tadi, makin Iya. mengumpul di kelompok tertentu. Saya sempat sih berpikir untuk alih profesi. Tapi sudahlah, kita tetap di idealisme sebagai jurnalis ya. Nah, soal 200 triliun yang kemudian dipindahkan Menteri Keuangan kita ke bank-bank himbara, bisa jadi harapan baru nggak? Karena kalau lihat kenyataannya belum ada pergerakan di sektor real dan seterusnya. Saya melihatnya apa yang disampaikan oleh banyak ekonom itu benar adanya. Jadi BI mengatakan bahwa saat ini undisbursed loan kita kan 2.700 triliun ya. Ada data lain 2.300 triliun. Anyway, itu dua angka yang besar. Artinya uang di bank yang sudah disepakati untuk diberikan dalam bentuk kredit kepada ABCD itu sebanyak itu. Tapi itu tidak diambil kreditnya. Kenapa? Karena ternyata tidak ada demand. Korporasi tidak perlu ekspansi. Karena ekonomi sedang slow. Mereka juga tidak yakin. Jadi ada 2.300 atau 2.700 triliun undisbursed loan. Ini ditambah 200 triliun. Bukan banknya yang nggak berani. Karena kalau misalnya kayak pemerintah kan punya keinginan 3 juta rumah, ya kan? Rumah-rumah subsidi itu kan sebenarnya kan Ya, demand loh itu. jadi korporasi dunia usaha tidak membutuhkan kredit. Kalau yang program-program pemerintah itu resikonya tinggi. Kemudian gini juga, bagi bank sendiri, dia punya opsi, Mas Doni. Saya punya pilihan, melempar kredit ke korporasi dengan bunga sekian, tapi ada risiko. Atau saya belikan SBN dengan bunga 6,5% tanpa risiko. Iya. Akhirnya banyak yang naruh itu ke sana. Nah, terkait dengan 200 triliun. Ini ada fenomena menarik nih. Sebelum digelontorkan, dirut-dirut Bank Himbara mengatakan, Pak, saya hanya mampu 7 triliun gitu. Tapi setelah digelontorkan dalam hitungan 2 minggu, saya sudah 50%. Kemudian dirut yang lain mengatakan, saya sudah 65%. Ada persaingan gitu. Ini fenomena apa ini? Nah, dalam konteks ini Pak Purbaya harusnya hati-hati. Karena di Indonesia ini tendensi seseorang untuk membuat atasan senang itu kan tinggi banget. ABS. Iya. Misalnya begini, kalau saya jadi Pak Purbaya, saya akan tanya, oke, Anda digelontar 55 triliun, sudah dilempar dalam kredit 65 triliun. Kreditnya kemana saja? Kemudian, apa betul 65% dari 55 triliun itu dari dana yang saya gelontorkan? Jangan-jangan ini semua kredit sumbernya dari manapun, kemudian dibukukan seolah-olah dari yang 55 triliun. Iya, sama kayak aset dan antara tadi ya. Sehingga dalam 2 minggu sudah 65%. Padahal tadinya, Pak, saya hanya mampu 7 triliun. Ini harus. Nah, dalam konteks ini ada satu kelemahan Pak Purbaya menurut saya. Beliau inovatif. Ide A, B, C, D. Tapi ada kecenderungan beliau tidak mempunyai persistensi untuk memonitor. Sehingga banyak hal ada kecenderungan tidak tuntas. Contohnya yang 200 triliun ini. Kemudian yang kedua terkait dengan Cortex. 1 bulan beres. Ternyata belum beres, kemudian akan deploy, hacker ini segala macam. Sekarang sudah 2 bulan lebih, progresnya sampai di mana? Tidak ada yang memonitor. Atau hal yang lain terkait pemberantasan ekonomi ilegal. Baju-baju. Saya sangat berharap bahwa konsistensi ini ditegakkan. Karena itu hal yang positif dan ekonomi kita perlu itu.
Tapi perlu gebrakan kan memang. Betul. Nah, dalam konteks ini Pak Purbaya mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh Bu Sri Mulyani. Apa itu? Dia orang baru, dia tidak terikat dengan apa yang terjadi di masa lalu, sehingga melakukan inovasi itu bagi beliau ringan saja. Kalau Ada orang beban. yang sudah lama di satu posisi, dia akan berpikir, dulu saya terlibat dalam penyusunan ini tapi tidak sukses. Kalau saya sekarang kemudian menghantam, akan kena saya sendiri. Misalnya seperti itu. Yeah. Tetapi Pak Purbaya harus hati-hati. Orang baru dalam waktu dekat akan menjadi orang lama juga. Jadi kebaruan ini akan hilang dan akan begitu banyak kebijakan yang kemudian dia menjadi bagian dari kebijakan itu. Yeah, yeah. Sehingga daya inovasinya itu akan berkurang jauh. New kids on the block katanya ya. Ya. Tapi dia kan juga media darling kan. Sehingga menurut Anda Mas Wija, apakah gara-gara itu juga masyarakat jadi tidak terlalu kritis gitu? Saya melihat begini, dia mewakili harapan, dia mewakili ekspektasi. Makanya masyarakat yang selama ini tidak happy, kemudian berharap banyak kepada Menteri Keuangan yang baru. Dan ini positif. Kalau Mas Doni ditunjuk sebagai menteri, ketika masyarakat, ekosistem itu mendukung, itu lebih mudah. Kenapa? Banyak hal Mas lakukan tidak perlu mengconvince orang. Fokus kepada delivery. Tapi kan belum kerja, belum kelihatan hasilnya. Masalahnya Mas Doni, di Indonesia itu ekspektasi tinggi, kalau deliverynya tidak seperti yang diharapkan, bisa berbalik. Bumerang ya, Jadi orang akan kecewa habis-habisan. Bumerang. Seperti kasus Wus. Iya, iya. Wah, B2B semua happy, tapi ternyata nggak seperti itu. Kemarahan publik, kemarahan banyak pihak itu luar biasa terkait Wus. Nah, dalam konteks ini Pak Purbaya saya lihat ya, beliau mulai lebih hati-hati. Ada tren yang bagus, posisinya Pak Purbaya itu beliau cepat belajar. Jadi banyak yang marah nanti kepada Menteri Keuangan. Termasuk misalnya utang daerah ya yang kena bunga berapa? 0,5%. 0,5%. Ya. Itu gimana itu? Nah, sebelum ke sana ya, itu menarik ya. Tapi misalnya kayak beliau menjanjikan 1 tahun ini sampai akhir tahun dia akan menarik 60 triliun pajak yang ditunggak oleh 200 orang. Nah, faktanya kan sampai sekarang baru 8 triliun. Jadi kalau sampai akhir tahun tidak tertarik 60 triliun, itu maka akan mulai tergerus itu kepercayaan publik. Terkait APBN, ya di sini nggak tercapai, narik pajaknya ke daerah. Ya, terkait APBN yang tidak digunakan untuk mendanai utang bus aja, itu kan sebagian kalangan sudah mulai tergerus itu. Confidence ke Pak Purbaya gitu ya. Nah, kembali ke apa yang transfer daerah. Tapi memang begini, kita harus fair. Pemangkasan TKD transfer ke daerah itu tidak dilakukan oleh Menkyu yang sekarang. Tapi itu dilakukan oleh pendahulunya. Zaman pendahulunya. Karena kan APBN 2026 itu didesain masa itu. Memang yang harus kita antisipasi dan saya pribadi agak khawatir adalah adanya penurunan porsi transfer ke daerah atas seluruh spending APBN kita. Mas Doni, dalam kondisi normal dulu itu 33% transfer daerah dari spending APBN. Pernah sampai 40%. Kemudian turun tahun ini 22%. Tahun depan 18%. Nah, saya yakin akan ada begitu banyak Pemda yang tidak punya dana. Bukan hanya untuk membangun, tapi juga untuk membiayai pengeluaran rutin. Sehingga ya akan ada layoff, karyawan kontrak yang tidak diperpanjang. Nah, ini berpotensi menimbulkan noise di daerah-daerah. Makanya kemudian muncul dengan inovasi baru. Perpres di mana pemerintah pusat bisa ngasih pinjaman ke Pemda dengan bunga 0,5%. Dugaan saya ini untuk mengantisipasi Pemda-Pemda yang tahun depan tidak punya cukup uang, dia bisa pinjam ke pemerintah pusat dengan bunga sebenarnya hampir 0. Itu sumber pinjaman itu APBN? APBN, tapi gini, APBN itu kan ada APBN belanja.
APBN belanja ini meningkatkan defisit. Iya. Jadi penerimaan belanja, sisanya defisit. Ada APBN pembiayaan yang ini tidak masuk dalam APBN yang selama ini kita monitor. Jadi dari APBN pembiayaan tidak mempengaruhi defisit, ini langsung ke Pemda dengan bunga 0,5%. Yang saya khawatir di masa depan kalau ini menjadi kebiasaan, jadi pakem, jadi platform baru fiskal kita akan menghadapi situasi di mana APBN kita defisitnya kecil, di bawah 3% PDB. Tetapi utang kita melejit. Iya. Melejitnya dari mana? Ya dari ini tadi, APBN pembiayaan yang untuk membiayai pemerintah daerah. Dan ini sebenarnya menurut saya agak risky, agak berisiko dari sisi disiplin fiskal. Cara yang paling ideal menurut saya APBNP, TKD dinaikkan lagi. Kemudian bagaimana dengan defisit yang 3%? Ya, dikeluarkan satu kebijakan di mana situasi memang tidak memungkinkan, direlaksasi, lebih dari 3% memungkinkan. Kalau TKD ideal berapa persen sih? APBN? Yang ideal sebenarnya yang di masa lalu itu cukup ideal, 1/3, 3%. Mas harus ingat, anak kandung reformasi itu 3. Yang pertama adalah demokrasi, yang kedua adalah pemberantasan korupsi dengan dilahirkannya KPK, yang ketiga adalah otonomi daerah. Iya. Demokrasi kita nggak happy. Kemudian pemberantasan korupsi kita nggak happy. Kenapa? KPK seperti dikerdilkan. Satu-satunya yang selama ini masih membuat kita happy adalah otonomi daerah. Ini juga tanda-tandanya kita akan tidak happy. Kenapa? Ada resentralisasi anggaran, ada resentralisasi kebijakan. Jadi 3 anak kandung reformasi itu sekarang In danger. iya. Ya kalau Tidak otonomi sehat. daerah cari duit sendiri dong. Kekuasaannya minta Tapi begini, dikembalikan ke daerah, duitnya minta pusat. otonomi daerah mencari sendiri. Permasalahannya adalah yang pertama, tidak semua daerah itu mempunyai resources ekonomi yang memadai. Ada daerah yang minus. Ini betul-betul butuh disupport. Subsidi. Lalu bagaimana dengan daerah yang kaya? Mayoritas pendapatannya juga ditarik ke pusat. Apakah itu dari kekayaan alam, dari pajak dan lain sebagainya, cukai gitu. Iya. Jadi kalau misalnya daerah diberi otoritas untuk mengelola itu semua, akan banyak yang bisa sebenarnya survive. Tapi kalau itu yang dilakukan pemerintah pusat yang kemudian akan kesulitan. Oke, saya geser ke IKN nih. Oh ya, Itu beban atau harapan? IKN itu contoh lain proyek hasil top down-nya Pak Jokowi, hasil reverse planning yang kebablasan itu. Diputuskan tanpa visibility study, kemudian ya semuanya harus ngikutin. Apakah keuangan, apakah regulasinya. Regulasi disusun untuk memastikan arahan itu jalan. Kalau saya meminjam istilahnya Pak Mahfud MD, ya yang terjadi sebenarnya adalah autokratik legalism. Jadi pemerintahan autokrasi yang kemudian memanfaatkan produk hukum untuk menjustify. Nah, ini lebih parah dari WUS-WUS nggak ada apa-apanya. WUS itu kan resikonya adalah risiko keuangan saja. Pemerintah harus mengeluarkan uang untuk membayar. IKN ini risikonya risiko lingkungan, risiko security, risiko jutaan ASN harus pindah ke sana. Ini dampaknya luar biasa. Dan setelah IKN dibangun, tidak serta-merta semua urusan beres. Subsidi untuk membuat IKN jalan, itu besar sekali. Memang dinarasikan, ini mirip WUS. IKN hanya 455 triliun, investor asing ngantri, oversubscribe 25 kali. Sama dengan WUS kan. Biayanya segitu, investor tidak perlu uang pemerintah, B2B. Ini sama, biayanya 455 triliun, investor ngantri, nggak perlu APBN. Faktanya, biayanya akan membengkak. Satu analisa mengatakan 3.000 triliun. Saya tidak perlu menyebut namanya, karena orang yang mengatakan ini adalah orang yang dulu ada di dalam seluruh proses ini.
Kemudian tidak hanya itu, tidak ada investor yang masuk. Belum kali. Ya, Kan setelah jadi ibu kota politik mungkin ngantri seperti kata Pak Jokowi dulu bilang. investor politik yang masuk. Jadi ini persis IKN itu adalah bus dengan skala yang puluhan kali lebih besar. Dengan dampak bagi rakyat yang 10 kali lebih besar. Karena Mas, tidak, kalau bus itu masih ada visibility study-nya. Walaupun angkanya salah. Too good to be true. IKN itu nggak ada visibility study-nya sama sekali. Kalau kita mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Said Didu, ya seminggu sebelum Pak Jokowi pidato di DPR, itu beliau memimpin rapat yang kesimpulannya adalah pemindahan ibu kota ditunda menunggu visibility study. Kemudian seminggu setelah itu diumumkan. Kan berarti memang belum ada visibility study. mungkin seminggu kemudian sudah visi. Gitu ya? Karena saya juga ingat dulu ada yang bilang pertumbuhan ekonomi kita akan wus juga gitu kan, melesat gitu kan 7% dulu. Ya kan? Karena mungkin urutannya ke-7 ya. Kalau sekarang kan presidennya yang ke-8 gitu kan. Kenapa nggak 200 triliun itu yang sekarang ada di bank-bank himbara dipakai untuk menggenjot sektor-sektor real atau termasuk bisa nggak kemudian hubungannya dengan IKN gitu? Jadi begini, kalau kembali sebelum ke 200 triliun, kalau IKN menurut saya sebaiknya ditunda. Oh, sudah jadi kok. Secara sengaja ditunda supaya tidak mangkrak. Karena kalau mangkrak bisa menjadi kasus hukum. Jadi secara sengaja ini ditunda. Atau konversi menjadi fungsi lain. Apa? Kos-kosan. Bisa jadi ide, misalnya ini jadikan ibu kota provinsi, ini jadi kota pendidikan, kota research terkait sektor kehutanan, tropis atau apa gitu. Pasti adalah, artinya begini, jangan sampai cuman karena ego, karena gengsi kita tidak mau menghentikan sehingga nanti problem kerugian menjadi lebih besar lagi. Nah, kalau ruginya bisa ditutup dengan penunggak pajak yang mau dikejar Menteri Keuangan itu boleh dong? Ya, kalaupun uang dari penunggak pajak itu ada, kan lebih baik digunakan untuk hal-hal lain yang lebih kita perlukan. Misalnya, bagaimana memperbaiki pendidikan, layanan kesehatan di daerah-daerah tertinggal. Bagaimana memperbaiki kualitas pendidikan kita sehingga bisa setara dengan negara-negara lain, negara tetangga saja. Bagaimana kita bisa mendorong riset-riset ya di area-area yang kita punya kelebihan sehingga ya kita bisa mewujudkan potensi yang sejujurnya kita miliki. Ada begitu banyak hal yang menurut saya tidak dilakukan secara memadai karena ketiadaan dana itu. Jadi kalau memang betul dana itu ada, ya kenapa tidak untuk hal lain yang lebih penting? IKN mungkin prioritas ke sekian. Saya membacanya kok Mas Wija kayaknya nggak cocok dengan Menteri Keuangan yang sekarang. Apa karena memang dia mazhabnya beda dengan Sri Mulyani atau gimana? Gini, kalau ada 10 kebijakan Menkyu yang sekarang, itu menurut saya 60% itu oke, bagus. Perlu sangat disupport. 40% perlu kita kritisi. Jadi ada begitu banyak kebijakan Menkyu juga yang saya sangat setuju. Jadi saya mencoba objektif dalam hal ini ya. Tentang Pak Purbaya dan Bu Sri Mulyani, mazhabnya beda. Menurut saya sama. Bahkan Pak Purbaya ini lebih pro market daripada Bu Sri Mulyani. Dia orang yang lahir dari capital market. Pasti sangat pro market. Indikatornya adalah dia kalau memungkinkan akan memangkas pajak. Orang pro market itu pasti market difasilitasi, pajak dikecilkan, government pengaruhnya, influence-nya kecil aja gitu, small government. Ya. Kalau di Amerika itu Republikan. Pajak dikecilin, government kecil saja, tapi market yang didorong. Ya.
Sebenarnya Nggak mungkin government kecil aja sekarang ini. Pak Purbaya itu sebenarnya arahnya ke sana. Itu salah satu contoh. Nggak berani lawan bosnya. Kemudian Mas, APBN tidak untuk bayar WUS. Ini kan juga sebenarnya pendekatan-pendekatan yang pro market. Iya. Bu Sri Mulyani pro market juga, tapi tidak sepro market Pak Purbaya. Hanya saja Pak Prabowo itu approach-nya agak sosialistik. Ya kita nyebutnya mungkin sosialis demokrat lah, Iya, kira iya. seperti itu. Jadi Pak Purbaya harus mengadjust apa yang dia yakini dengan apa yang diyakini Diinginkan oleh oleh Pak presiden. Saya rasa kalau Mas tanya hati kecilnya Pak Purbaya, dia itu nggak setuju dengan MBG. Dia itu nggak setuju dengan Koperasi Merah Putih. Opo wani ngomong karo Makanya. Jose. Makanya, jadi dia dalam posisi harus melakukan adjustment tentang realita di lapangan dengan apa yang beliau inginkan. Nah, perbedaan yang lain, Bu Sri Mulyani itu lebih konservatif, sehingga orang menyebutnya dia lebih disiplin secara fiskal. Fiskal, ya. Kalau Pak Purbaya, dia lebih Cowboy. Cowboy, melakukan terobosan-terobosan. Ya kalau nanti ada masalah, Berisiko nggak sih? disesuaikan. Risikonya lebih tinggi nggak sih dibanding disiplin fiskalnya Bu Sri Mulyani? Jadi begini, memang dalam situasi seperti ini, kalau kita menjalankan apa yang dijalankan oleh Bu Sri Mulyani seperti yang dulu-dulu, ya kita akan stabil, tetapi untuk ada terobosan baru itu agak sulit diharapkan. Kan kita butuh kepastian di tengah ketidakpastian. Setuju, Ya kan? setuju. Tetapi begini, kan high risk high return. Ya. Kalau kita ingin mengharapkan satu perubahan, ya pasti resikonya akan lebih tinggi. Ini saya rasa yang sedang dijalani, yang sedang diambil oleh Purbaya. Menteri Keuangan yang baru. Saya sangat mendukung kebijakan Pak Purbaya terkait memfreeze cukai rokok dan saat yang bersamaan ilegal sigaret diberantas. Kemudian kebijakan beliau terkait dengan memberantas underground ekonomi. Iya, Itu iya. saya sangat Setuju ya? setuju. Tapi dia nggak mungkin terpental dari kabinet. Tidak ada yang betul-betul secure di kabinet itu. Siapapun selalu ada resiko untuk terpental. Termasuk Purbaya. Dari siapapun. Saya rasa begitu ya. Dan tapi begini, saya melihat posisi Pak Purbaya di kabinet aman sih. Mungkin dia punya political interest untuk 2029. Mas, orang yang sudah di dalam posisi itu dan ketika dia mengharapkan career advancement, kemajuan karir, Ya. itu pasti punya political interest. Karena menteri itu sendiri sebenarnya adalah posisi politik. Ya. Dan seseorang menjadi menteri itu kemungkinan besar itu karena posisi politiknya, karena pandangan politiknya, karena dukungan politik. Gitu ya. Jadi bagi seorang menteri untuk punya political interest itu menurut saya sah-sah saja. Oke. Yang tidak boleh adalah menggunakan kebijakan untuk kepentingan political interest-nya. Merugikan kemaslahatan yang lebih luas. Ya. Kalau hanya sekedar gimmick-gimmick saja menurut saya nggak masalah. Ya. Itu sah-sah saja. Kalau dia punya political interest, silahkan. Tetapi salah satunya mungkin dia bisa membantu mewujudkan 19 juta lapangan kerja itu gimana? 19 juta lapangan kerja itu bukan sesuatu yang gampang diwujudkan. Apalagi kalau kita berbicara tentang pekerjaan yang berkualitas. Pekerjaan berkualitas itu pekerjaan apa sih? Pekerjaan formal yang menjanjikan kepastian kesejahteraan. Itu tidak gampang. Kenapa? Kita sedang menghadapi situasi di mana kita mengalami deindustrialisasi. Oke. Industri manufaktur kita, porsi terhadap PDB, terhadap kue ekonomi itu terus-menerus turun. Tahun 2024 tinggal 18%. Dulu sempat hampir 30%. 10 tahun yang lalu 22%. Turun terus. 18% ini pun terbantu oleh CPO. Ya. Ya.
CPO saya tidak mendefinisikan ini sebagai product manufacture. Ini raw agriculture material. Tapi di Indonesia dimasukkan sebagai manufacture oke lah. Itu 18%. Kalau itu dikeluarkan 16%. Nah, turun terus. Padahal Mas Doni, manufacturing industry ini adalah sektor yang bisa menciptakan lapangan kerja berkualitas. Ini sektor yang menciptakan supply chain. Ini sektor yang menghasilkan pajak bagi pemerintah. Kalau ini terus-menerus turun, maka kita akan kesulitan. Pertama, sulit menyiapkan lapangan kerja yang berkualitas. Yang kedua, penerimaan pajak pemerintah itu akan mengalami stagnasi atau bahkan penurunan. Dan kalau kita belajar dari sejarah negara-negara di dunia, khususnya negara dengan populasi besar, tidak ada negara yang bisa menjadi kaya, masuk ke penghasilan tinggi tanpa melalui proses industrialisasi. Ya, kalau Menteri Keuangan bisa bantu janji Wapres mewujudkan 19 juta lapangan kerja, dia layak jadi cawapres. Tapi gini juga, Menteri Keuangan itu hanya satu dari banyak menteri yang punya peran untuk itu. Betul. Iya. Ini Jadi kan tinggal konduktornya lah presiden yang mengorkestrasi dengan baik. Kita kan selalu berharap pertumbuhan ekonomi 8% bisa segera tercapai. Tapi apa kita halu ini Mas Wijaya? Karena nyatanya 5,04%. ya memang 8% itu target yang terlalu berat ya. Sangat berat gitu ya. Apalagi kita melihat situasi tahun pertama ini tidak seperti yang diharapkan kan. Kan ekspektasinya tumbuh 5,4-5,5% full year gitu ya. Nah, kuartal pertama hanya 4,8 sekian persen, kuartal kedua 5,12%, kuartal ketiga 5,04. Itu pun kalau berkaca pada diskusi saya dengan para ekonom tadi malam, saya juga diskusi dengan beberapa ekonom kredibel membahas angka ini, mayoritas meragukan. Apakah 5,12 itu betul? Apakah 5,04% itu betul? Kenapa? Karena fenomena di lapangan ada begitu banyak penurunan aktivitas ekonomi. Dari penjualan mobil turun, motor turun, semen, properti, PPN juga turun, begitu. Ada yang meningkat satu, penjualan harga diri. Tapi kalau 5,04 tadi tidak realistis, realnya di angka berapa sebenarnya pertumbuhan ekonomi kita? Menurut beberapa pihak, teman-teman ya, termasuk saya, kalau diukur dengan benar, mestinya masih di bawah 5%. Tapi gini lah, kita tidak usah memperdebatkan dan menyalahkan BPS misalnya. Oke lah, kita mencoba memperbaiki sehingga suatu saat ya angka yang kita dapat itu angka yang baik dan ini angka yang konkret, angka yang real gitu ya. Yang kita khawatirkan adalah upaya mengupgrade IPK kalau kuliah itu menjadi upaya-upaya yang dikedepankan, bukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas mahasiswa. Ini kalau kita mengambil universitas ya. Jadi IPK-nya tinggi tapi sebenarnya mahasiswanya tidak capable. Angka pertumbuhannya tinggi tapi sebenarnya apa yang tadi di lapangan tidak sesuai dengan angka-angka itu. Masyarakat daya belinya masih rendah dan seterusnya. Nah, dari angka pertumbuhan ini juga catatan kita semua adalah pertumbuhan konsumsi rumah tangga itu masih rendah 4,8%. Sebenarnya konsumsi rumah tangga ini kan hal konkret yang dirasakan oleh 280 juta penduduk Indonesia. Sehingga kita baru bisa kita katakan ekonomi kita itu tumbuh dengan baik dan dirasakan dampaknya oleh masyarakat ketika konsumsi rumah tangga itu juga paling tidak at par atau sedikit lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi. Makanya banyak yang komplain nyari kerja sulit, PHK banyak, omset penjualan turun, toko sepi ke e-commerce juga turun. Ya ini menggambarkan mall ramai sih, tapi transaksinya yang orang ngadem saja ya menikmati AC-nya. Ini menggambarkan ada disconnect antara angka dan realita. Ini harus menjadi catatan penting bagi semua pihak. Saya khawatir Mas Wijah, kalau realnya sebenarnya angka pertumbuhan kita itu di bawah 5% tadi, nggak bakalan kesampaian 8% sampai di akhir
masa pemerintahan Presiden Prabowo. Begitu. Saya mengamini komentar Mas Doni. 8% tidak gampang. Terakhir, kalau bicara 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo, rapornya di angka berapa nih? Saya tidak akan menyebutkan angka ya, karena itu saya nanti terkesan judgmental. Tapi saya akan mengatakan bahwa ada banyak opportunity yang belum dijalankan dengan baik. Oke. Bahkan ada kecenderungan beliau memulai kepemimpinannya tidak dengan platform yang ideal. Misalnya, jumlah kementerian yang terlalu banyak. Itu mahal. Kemudian itu ada ketidakpastian masalah otoritas. Dampaknya seperti yang kita lihat sekarang, belanja kementerian rendah. Karena banyak kementerian baru, belum siap regulasinya, belum siap anggarannya, kemudian belum siap timnya. Tanggung jawabnya apa juga masih mencoba mencari orang-orang baru, sehingga anggaran spending itu satu hal. Tapi yang lain adalah masalah kinerja, itu juga alih. Ya udah, saya sederhanakan aja lah, di bawah 5 atau di atas 5 gitu. Yang lain, kan belum tuntas jawaban saya. Yang lain, pendekatan yang sentralistis. Ini membuat delivery-nya lamban. Ini membuat impact ekonomi kepada masyarakat kebanyakan itu terbatas. Bayangkan kalau MBG itu didesentralisasi, itu cepat itu. Kemudian manfaat ekonominya bisa lebih luas. Karena desentralisasi, ekspansinya lambat, karena tergantung kepada mereka yang ada di pusat untuk mengembangkan organisasi, melakukan training, delivery anggaran dan lain sebagainya, jadi lamban. Jadi 2 hal itu yang menurut saya menjadi 2 poin besar. Hal bagusnya banyak ya, tapi kita fokus kepada isu-isu tadi. Nilai, saya tidak akan mengeluarkan angka, karena saya bukan dosen dan Pak Prabowo bukan mahasiswa. Mahasiswanya Mas Widya, tapi naik kelas kan? Saya sangat berharap ada perbaikan dalam 4 tahun ke depan. Perbaikan itu mungkin saja terjadi. Seringkali begini, kita memberikan kritik, tapi kemudian tidak dijawab dengan cara terbuka, tetapi kita merasa ini dijalankan. Contohnya, Koperasi Desa Merah Putih. Tadinya akan digeber di awal, diluncurkan bersama-sama. Tapi walaupun tidak ada narasi bahwa ini akan dijalankan perlahan, faktanya perlahan dilakukan, gitu ya. Jadi itu yang kita harapkan. Iya, didengar tapi malu-malu mengakui ya. Oke, Mas Widya, terima kasih. Sama-sama. Sampai jumpa lagi. Sehat selalu. Ya, suatu kehormatan. Ketemu lagi. Terima kasih Mas Widya. Terima kasih. Pemirsa, teman-teman sekalian, jangan lupa, jangan lelah untuk terus mencintai Indonesia. Sampai jumpa.